Sekitar rumah mulai terasa nggak nyaman, coba tanam jenis tanaman berikut untuk bikin udara di sekitar rumah kita terasa lebih segar. Atau cek dulu tanaman di sekitar, jangan-jangan malah kita sebenarnya sudah punya, tapi kitanya yang masih belum paham. Assalamualaikum. Debu, sisa asap, udara yang berpolusi tentu bikin kita jadi kurang nyaman bernafas. Di beberapa orang yang rentan malah bisa bikin sesak nafas. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi udara kotor masuk ke tubuh kita. Seperti kurangi aktivitas di luar rumah yang memang udaranya lagi kurang sehat, pakai masker jika perlu, dan gunakan alat penyaring udara di rumah. Nah, kedelapan jenis tanaman ini dipercaya secara alami bisa membantu memperbaiki kualitas udara di rumah kita loh. Melalui proses metabolisme yang unik, mekanisme pemurnian udara oleh tanaman disebut dengan fitoremediasi. Tanaman apa sajakah itu? Yang pertama, spider plant, Chlorophytum comosum. Tanaman laba-laba atau juga bulu ayam ini dikenal mampu menghilangkan polutan udara seperti formaldehid, toluen, dan silen. Caranya dengan menyerap polutan udara melalui daun dan akar tanaman si spider plant itu. Penelitian menunjukkan bahwa spider plant memiliki kemampuan fitoremediasi yang efektif. Kedua, peace lily spathiphyllum. Daun dari tanaman bunga lili cantik ini ternyata bisa diandalkan untuk menyerap racun udara seperti benzen, formaldehid, dan trikloroetilen, polutan yang biasa ada dalam ruangan rumah ataupun kantor. Jadi, selain cantik untuk menghias rumah, bermanfaat juga untuk memurnikan udara ruangan. Ketiga, aloe vera, Aloe barbadensis Miller. Di Indonesia dikenal dengan nama lidah buaya. Banyak dikenal dengan sifatnya yang menyembuhkan dan banyak juga digunakan dalam formula skincare. Ternyata, daun lidah buaya juga bisa membantu memurnikan udara dengan cara menyerap senyawa beracun seperti formaldehid dan benzen sehingga kadar polutan dalam ruangan jadi berkurang. Keempat, Indian rubber plant, Ficus elastica. Bahasa kitanya bisa disebut tanaman karet kebo. Daun dari tanaman ini menyerap gas beracun, benzen, dan formaldehid dari udara. Juga membantu menjaga kelembapan udara dengan cara mengeluarkan uap air melalui stomata daunnya. Tanaman karet kebo ini membuat kondisi lingkungan yang lebih nyaman dan sehat. Kelima, devil's ivy Epipremum aureum. Bahasa Indonesianya disebut sirih gading. Selain menyerap formaldehid dari udara dan menyaringnya, tanaman sirih gading juga menyerap senyawa organik volatil seperti benzen, silen, dan toluen yang biasa ditemukan dalam bahan kimia rumah tangga, cat, dan produk-produk pembersih rumah tangga yang biasa kita pakai di rumah. Keenam, Areca palm, Dipsys lutescens. Tanaman palem kuning ini membersihkan udara dengan dua langkah. Yang pertama dengan menyerap racun seperti silen dan formaldehid dari udara. Kedua, dengan mengeluarkan uap air sehingga lingkungan udara di sekitar tanaman Areca palma ini menjadi lebih lembab. Ketujuh, Chinese evergreen Aglaonema merupakan tanaman hias yang populer dengan nama Sri Rezeki. Daun Aglaonema dapat mengurangi konsentrasi senyawa kimia berbahaya yang biasa ditemukan dalam udara ruangan seperti formaldehid, benzen, dan trikloroetilen, juga menyerap gas beracun seperti karbon monoksida CO dan nitrogen dioksida NO2 melalui permukaan daun dan akar mereka. Terakhir, ada snake plant Sansevieria trifasciata. Kita biasa kenal tanaman ini dengan nama tanaman ular atau lidah mertua. Bentuk tanamannya khas banget dan bisa bantu hilangkan racun formaldehid dan benzen dari udara. Uniknya, nggak seperti tanaman lain yang proses fotosintesis menghasilkan oksigen dilakukan di siang hari, tanaman lidah mertua bisa lakukan fotosintesis di malam hari melalui proses crassulacean acid metabolism. Cocok untuk ditanam di dalam rumah dan air yang dibutuhkan juga cuma sedikit. Dianjurkan untuk punya minimal satu tanaman tadi per 100 kaki persegi luas ruangan untuk pemurnian udara yang efisien. Selain kedelapan jenis tanaman tadi, menanam pohon berkayu jenis apapun di sekitar rumah juga punya manfaat loh. Mereka bisa menyerap karbon dioksida CO2 dari udara dan diubah melalui proses fotosintesis menjadi oksigen untuk kita bernafas. Mereka juga bisa menangkap partikel debu dan polutan udara lainnya di permukaan daun mereka. BTW, ada yang memperhatikan nggak? Dari tanaman-tanaman itu punya kemiripan loh, yaitu bentuk daun yang pipih memanjang dan yang lainnya berbentuk seperti hati. Kira-kira
Apa semua tanaman yang bentuk daunnya begitu bisa memurnikan udara dengan efektif juga? Yang punya info bisa tolong komen ya. Teman-teman sudah punya tanaman apa nih di rumah? Boleh komen juga dong di bawah. Terima kasih.